Halo Sobat Cihuy, ketemu lagi bersama saya Banan TV. Salam Cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Anyway teman-teman, jadi pada kesempatan pagi hari ini, sekarang ini aku berada di Permata Regensi Bekasi, lebih tepatnya di Wanasari Cibitung Bekasi teman-teman. Ya, jadi aku masih berada di lokasi dimana terjadinya amblesnya jembatan penghubung dari Cibitung ke Tambun Selatan teman-teman ya. Dan ya, kita mau melihat di pagi hari ini perkembangan dari pembongkaran, terus pengangkutan mungkin ya. Nggak tahu sih, untuk ngangkutnya mungkin butuh proses ya. Tapi kita lihat nanti proses dari pengangkutan jembatan ini teman-teman ya. Jadi kita nggak usah lama-lama, jadi kita langsung lihat aja perkembangan di hari ini. Jadi kita langsung Robosel teman-teman. Jadi hari ini adalah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 ya. Jadi sekarang aku berada di Permata Regensi, dan ini adalah dimana beberapa hari yang lalu, sekitar hari Rabu, malam Rabu, terjadinya ambles sebuah jembatan yang berada di perbatasan antara Tambun Selatan sama ini ya, perumahan Permata Regensi teman-teman. Nah, ini adalah Kali Srengseng, dan ya seperti yang aku sampaikan kemarin, ini arusnya memang luar biasa ya, kencangnya sangat-sangat kencang banget. Bahkan kalau bisa aku samain, arusnya ini hampir sama kayak di puncak ya kalau lagi hujan. Nah, Bang, di sana tuh ini arus dari mana? Ini arus dari Kalimalang teman-teman. Jadi sebelah sana tuh ya, ini tuh udah arus dari Kalimalang gitu. Pembuangan dari Kalimalang lari ke sana, lari ke CBL teman-teman. Dan ini adalah Kali Srengseng. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan untuk hari ini dari operator Beko ini sebenarnya sudah siap ya. Bahkan di situ juga sudah ada operatornya yang lagi siap-siap ya mungkin ya. Nah, di dalam sini nih, kalau kita bisa lihat tuh, di dalamnya sudah ada abang-abangnya dari operatornya. Jadi tinggal nanti kita tunggu aja kapan operator ini bergerak. Dan di sini juga operator masih menggunakan modelan ini ya, bor ya, untuk menghancurkan beton-beton yang masih ada berada di bekas jembatan ya. Jadi ntar dihancurin dulu teman-teman. Untuk pakai ini mungkin nanti kali ya, karena tadi aku lihat ya di sana itu sudah mulai banyaknya sampah lagi teman-teman. Karena apa bang? Karena dari beton-betonnya ini masih ada besi kan ya. Nah, karena ada masih besi, jadi masih banyak ada yang nyangkut-nyangkut teman-teman. Dari sampah plastik, bahkan ada kayu lagi teman-teman gitu. Dan ini kita coba pengen melihat ya dari sisi masjid ya. Siwa. Nah, kalau kita lihat dari sisi masjid, ini seperti ini nih tuh. Jadi terjadinya penumpukan sampah kembali karena arus yang mengarah ke CBL ini membawa bekas-bekas sampah ya. Yang di sebelah sana belum dibersihkan ya kan. Ini sudah menumpuk lagi di bagian sebelah sini ya.
Tuh. Wow. Dan aku juga mendapatkan informasi bahwasannya dulu jembatan ini memang sudah dibuat, cuman hancur, dan ini kedua kalinya jembatannya yang hancur. Nah, ini jembatan yang kedua kalinya. Itu sudah 2 kali jembatannya hancur. Jadi memang ini jalur satu-satunya ya, dan banyak banget sampah ya, itu sih. Nah, udah gitu juga jembatan dulunya itu jembatannya masih menggunakan sisi bagian kayak gini nih. Nah, kelihatan gak guys? Jadi di tengahnya itu ada kayak tiang gitu guys. Nah, nih di sininya tuh kayak ada tiang. Kalau nggak salah tuh ada 2. Jadi ini yang diakibatkan terjadinya jembatan ini ke bawah arus itu guys. Jadi kondisinya untuk hari ini seperti ini. Dan wow, sungguh luar biasa ya arus dari kali Serengseng ini. Nah, kalau sana nih udah jelas-jelas bersih guys tuh. Tidak ada sampah, paling sisa sampah-sampah yang kagak nyangkut gitu ya. Kalau masih nyangkut ya masih ke bawah teman-teman gitu. Dan aku mendapatkan informasi, jadi sebelum terjadinya ambles jembatan ini, dulunya tuh memang sering banget sampah-sampah ini menumpuk di sini teman-teman. Gitu. Dan kadang warga sekitar sini itu pada gotong royong, pada membersihkan sampah ini pada gotong royong gitu. Jadi sampah-sampah seperti kayak gini nih ya, kayu. Nah, ini ada sampah kayu yang dimana menjadi titik intinya nih. Titik inti apa bang? Titik inti dari penyangkutan sampah-sampah yang datang lagi gitu. Jadi kadang ada orang juga yang sengaja dari sana tuh ya buang sampah lemari gitu. Itu. Jadi sampah-sampah lemari ini dibuang di kali, kan nggak ada peri kemanusiaannya gitu ya guys ya. Udah gitu jembatan yang di sini ini karena ada 2 sisi yang di tengah-tengah yang menjadi hambatan, hingga akhirnya menyangkut di sini semua sampah-sampahnya guys gitu. Jadi tolonglah buat orang-orang, aku nggak menyebut beberapa pihak ya, maunya buat semua orang, terutama buat aku juga, janganlah buang sampah ke kali guys. Tuh, ini dampak dari orang-orang yang buang sampah ke kali itu. Jadi dampaknya seperti ini nih, membuat jembatan ini ambruk teman-teman. Dan infonya nanti bakalan ada jembatan baru teman-teman, tapi nggak ada sisi tengahnya gitu. Jadi langsung sesuai yang disarankan kayak KDM tuh. Cuman kayak nggak tahu kalau melengkung apa kagaknya, aku kurang tahu gitu. Nah, Pak, kalau boleh tahu ini kan rumah ini katanya aku dengar-dengar tadi dari warga depan. Emang ini masih ada yang huni, Pak? Ada. Jamaah kita, cuman ya dia kan kalau perbatasan antara ini kan kan jembatannya Pak, sering ya masih ada penghuninya. Oh, masih namanya, ada. Siapa ya namanya? Anaknya sih namanya Dikri, anaknya. Tapi emang ini ke tanah-tanah pengairan ya. Oh iya. Iya semua. Akan kena ya. Kena lah Pak. Oh. Katanya sih, tapi yang nggak tahu kata dengar sih iya katanya. Baru dengar doang ya. Dengar doang, tapi saya nggak tahu kasih, takut salah ngomong. Tahu salah ya nanti. Iya. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya. Nah Pak, kalau boleh tahu, ini kan jembatannya hancur ya. Nah otomatis kan warga yang biasanya lalu lalang Cibitung Tambun, Tambun Cibitung, ini harus muter. Kira-kira dari pihak-pihak sekitar ataupun dari warga, nanti ada rencana jembatan baru nggak sih Pak? Betulnya sih ada katanya dari Pak RW, tanya sekitar lebarnya 2 meteran ya. Lebar? Lebarnya kurang lebih 2 meteran kayaknya.
Cuman kata pindahnya pas jatuhnya patokannya rumah. Oh, patokannya rumah. Iya itu jatuhnya di situ. Oh, rumah yang Kena. ini ya? Jadi di situ. Dan lagi pula juga kan itu kan tanahnya udah lihat aja gerok gitu kan, ngeri Iya. kan. Sebenarnya ngeri juga sih Oh. apa ya, karena ya yang ditakutin kan kita nggak ada yang tahu ya, Nggak ada yang musibah ya. tahu, namanya musibah. Bisa Tapi- jadi. Termasuk lihat aja tanahnya kita, aduh ngeri banget kan. Untungnya ada pohon bambu tuh, penyangga. Iya ya, buat patokannya. Iya. Tapi memang ini sebenarnya ngeri juga sih apa ya, maksudnya gimana ya? Harusnya kan kenceng ya. Terus nggak ada tanggul sama sekali Pak di sini Pak. Kayak turap batu ataupun turap beton gitu kan. Nggak ada. Jadi pelong-pelongan gini tanah langsung ketemu air. Nah, justru itu pondasi yang ini kan jembatan lama kan itu kan udah nggak berfungsi lagi. Jadi bikin yang baru kayak gini nih yang kuning. Cuman ya itu pondasi kawat uting itu nggak kuat, cuma nempel doang kan sama yang lama. Oh. Yang waktu belum dibongkar tuh. Oh, dulu Lihat ada nggak? jembatan. Nah, jembatan yang lama dibongkar ganti yang ini. Oh Nah, iya. cuma salahnya kan pakai kaki dua. Heeh. Udah gitu dilihat pas dibongkar tuh ininya rata kan, kayaknya nempel aja kan. Oh. Sama yang lama. Kayaknya saya lihat, tapi saya Betul. nggak tahu. Saya lihat ya emang gitu. Oh. Jadi pas diterjang sampah sama air buat begitu deras, terbalik begitu. Waduh, saya bilang, waduh nggak ada pondasinya saya bilang. Pondasi yang buat nempel tuh kan ada kan kalau di pinggirnya kan ya, Iya. dicor gitu kan, di apa dia kagak, cuman kayaknya kok rata banget, pasti nempel dia. Jadi efeknya jadi kayak gini ya. Begini, jadi nggak Oh. kuat. Tapi memang di sini tuh ini apa ya? Setiap hujan, setiap apa selalu ada kiriman sampah ya. Oh jelas itu, pasti dah tuh. Soalnya dari kantung jembatannya dua itu yang ganjal itu, pasti tuh Pak. Orang buang sampah ya, pohon pisang, pohon apa, kita kena selalu udah kena imbasnya Permata. Selalu tuh kena. Warga kadang-kadang suka bantuin beres-beres. Buat RW, Oh, RW RW. sama warga. Oh, Oh, suka. sama warga sama jamaah juga sih. Yang berapa orang gitu, sekitar ada 6 orang, 7 orang. Ya itulah. Dan bantu kita jadi. Benar-benar. Tahu. Nah, jadi memang sebenarnya sarannya KDM tuh benar Pak. Bikin jembatan nggak ada kakinya Pak. Ya. Jadi sampah-sampah nih bisa lewat ya. Ya, los jadi. Benar. Nah, jadi, sekarang baru ketahuan kan. Nah kalau begini kan enak, kalau nggak jadi 30 sekarang kan sebetulnya kan, waduh kita mana tahu kan baunya pun. Pas hujan aja kadang lancar begini. Tapi mudah-mudahan aja nggak ada banjir lagi, nggak ada jembatan nggak enak. Amin, amin. Wah ini agak sulit sih Pak ngangkut jembatan yang di ujungnya nih ya. Ya, itu kan zaman Belanda Pak. Jembatan lamanya apa? Jembatan lama Pak. Oh, jembatan paling lama. lama Pak. Itu kan corong tuh. Makanya waktu itu kan waktu yang kedua kan dicor pakai itu tuh. Nah mempan. Nah itu Pak diketok-ketok kan mempan yang itu tuh kan. Ini. Mempan ya. Sebelah sini ya. Oh, mempan. Oh karena dari zaman dulu ya. Lama. memang udah ada. Nah, ini kan yang keduanya kayaknya sih nggak tahu yang kedua ada berapa nih. Kayaknya saya lihat masih ada emang. Sebenarnya itu salahannya lah. Pakai kaki dua jangan. Oh, iya ya. Jadi Iya. banyak sampah-sampah yang nyampet ya. Nyangkut. Ini nyangkut satu dapat tiang begini. Oh, dapat berapa. Apalagi ada pohon. Wah, Wah, udah. udah. Pasti dah tuh kerja. Harusnya di sini apalagi kenceng ya Pak ya. kerja bakti lah antara warga sini sama warga Warga. di sini semua gitu lah. Gotong royong. Gotong royong. Kita kan siap-siap lah karena takut hujan, takut banjir. Nah, gotong royong lah sama antara perbatasannya ini. Soalnya ini- ini kan kedudukan juga sih sama jemaah lewat sini orang sholat kan. Oh. Sama naik motor juga masuk juga Pak. Oh. Kalau lewat jalan rayanya kan sini tuh Permata. Ya, lewat ini kan sini lewat Cibitung, Sumberjaya, Tambun Selatan, Cibitung bisa sini Pak. Sini kan jalan utamanya. Permata Raya tuh yang ini. Iya. Iya. Ya mau ke kanan pasar Cibitung kan. Iya. Sini lewat sini Tambun. Enak. Mana cepat, makanya orang banyak kan kerja lewat sini. Ya kalau sini cuma warga doang yang kenal. Paling yang usaha ini. Oke, terima kasih ya Pak ya, teman-teman. Jadi seperti itu penjelasan dari bapaknya. Dia penjaga masjid ini, teman-teman ya. Jadi memang jembatan ini tuh sudah dibuat 2 kali dan
Yang kedua kalinya masih sama-sama ambruk. Ya, kita doain aja semoga nanti jembatan yang ketiga kalinya tidak terjadinya ambruk lagi ya. Karena memang benar juga yang disaranin Pak Gubernur kita, Pak KDM, jembatan tuh jangan dikasih kaki ya, supaya sampah-sampah tuh bisa los gitu. Jadi tidak ada terjadinya jembatan yang ambruk seperti ini lagi teman-teman ya. Oke lah teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan sebelum itu aku mau minta bantuan nih sama teman-teman, bantu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dinyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Banan TV. Dan akhir kata mengucapkan, teruslah menebar kebaikan. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan orang baik. Teruslah menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.